Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Masya Allah tausiah tadi yang disampaikan di segmen 1 oleh Ujai Ustaz Abdul Rahman Jailani, betapa mengena kepada hati kita ketika kita mencoba-coba mendekati maksiat, maka akan menambah titik-titik hitam di dalam hati kita, sehingga semakin keras hati kita untuk menerima kebenaran. Bahkan orang justru tutup telinga terhadap kebenaran. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang sengaja menutup hati dan telinga dari kebenaran? Yai Asep Anom akan menyampaikan kepada kita semuanya di segmen kedua ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra litasfiyatil qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mahbub wa ala alihi wa ashabihi tuzka nufusuhum minar radaili wal uyub, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para ajengan, para habaib yang saya cintai, Allah muliakan, wabil khusus guru kita Ujai yang tadi telah memberikan tausiah, dan juga Al-Mukarramun, para guru di Al-Ghazali ini. Pemirsa TV One dimanapun, hadirin wal hadirat, santriwan santriwati yang seluruhnya saya cintai, Allah sayangi. Bahagia semua? Jag-jag boleh jag? Alhamdulillah. Bicara masalah hati, Al-Quran mengatakan hati itu ada 3 macam. Pertama, ada yang disebut qalbun salim. Yang kedua, ada yang disebut qalbun marid. Yang ketiga, ada yang disebut qalbun mayyit. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Manusia di akhirat tergantung hatinya sekarang. Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bagaimana hati yang selamat itu? Hati yang bersinar, hati yang bercahaya. Kalau dia seorang suami, kalau hatinya salim, akan jadi suami yang hebat. Kalau dia seorang istri, akan jadi istri yang hebat. Kalau hati yang salim, akan lahir anak-anak yang hebat. Bagaimana anak yang hebat? Sama orang tua hormat, sholat tidak kelewat. Dia bisa bermasyarakat, keluar dari pondok, nikah dengan putranya Pak Camat. Itu hati yang salim. Kemudian yang kedua, ada hati yang marid. Tadi yang dijelaskan oleh Ustadz kita, itu hati yang marid, hati yang kelam, hati yang hitam karena terlalu banyak dosa, hatinya jadi marid. Al-Baqarah 10 menjelaskan fi qulubihim maradun fazada humullahu marado walahum adzabun alim. Jadi hati yang marid ini gimana cirinya? Hati yang marid mak kadang-kadang sewaktu-waktu dia jadi al-mukarram, tapi di sisi lain kadang-kadang dia jadi al-mugarrom. Suatu ketika dia ahli sajadah, ahli ibadah, di sisi lain dia pun jadi ahli haram jadah. Kalau hati yang marid ini dibiarkan tidak diobati, fazadahumullahu marado. Allah tambah penyakitnya. Kalau sudah Allah tambah penyakitnya, walahum adzabun alim. Maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Nauzubillahi min. Nah, yang ketiga, ada hati yang lebih bahaya dari hati yang marid. Hati apa? Hati qalbun mayyit, yaitu hati yang mati.
Yang bagaimana hati yang mati? Al-Baqarah ayat 6 Allah mengatakan sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama saja bagi mereka mah. Mau lu kasih nasihat, mau lu tidak kasih nasihat, dia mah angger begitu, istiqomah. Istiqomah dalam kejelekan. Kan suka ada yang begitu, ada? Alhamdulillah saya mau istiqomah. Kemarin waktu bulan puasa orang lain pada puasa, saya mah kagak. Ada yang begitu? Itu dablek namanya. Akibat apa? Akibat hatinya mayit. Hatinya mati. Itu lebih bahaya daripada hati yang marit itu. Nasihat sudah tidak masuk. Dia matanya melihat tapi dia nggak bisa melihat kebenaran. Telinganya mendengar tapi dia nggak sanggup mendengarkan kebenaran. Itu hati yang mayit. Makanya hati yang mayit ini harus dihidupkan supaya jadi hidup. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mayit? Cara menghidupkan hati yang mayit adalah talqin. Apa Bu? Talqin. Apa? Jadi menghidupkan hati yang mayit teh talqin. Kata siapa? Jangan ngarang Ustaz. Kata Nabi. 9 perawi hadis mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Begitu kata Nabi. Laqinu mautakum, talqin oleh kalian orang-orang yang mati di antara kalian. Maksudnya orang yang mati hatinya. Supaya jadi apa? Supaya jadi hidup. Sebab dalam hadis Bukhari Rasulullah menjelaskan matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang hatinya zikir kepada Allah dengan orang yang hatinya tidak zikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hatinya zikir kepada Allah dia hidup. Orang yang hatinya tidak berzikir kepada Allah, dia mati. Nah yang mati ini kata Nabi hidupkan. Dengan apa? Laqinu mautakum bila ilaha. Talqinkan orang yang mati hatinya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya jadi apa? Supaya jadi hidup. Kalau hatinya sudah hidup, ada zikir di dalamnya, maka dia hati yang mati berubah menjadi hati yang marid. Dari hati yang marid lama kelamaan akan berganti menjadi hati yang salim. Kalau hatinya sudah salim, di dunia dia akan selamat, di akhirat dia akan selamat. Insya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali. Satu perkataan yang kita ucapkan di dalam hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika hati kita sudah mulai ditalkin, ini menjadi peringatan besar bagi diri kita. Berarti hati kita sudah mati. Dan itulah orang yang biasanya mati, biasanya ditalkin. Itulah peringatan atau warning besar bagi diri kita. Justru ketika hati kita mati. Dalam Allah mengatakan, dalam ayatnya Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah menambahkan sakit itu dan Allah jauhkan hidayah dari kita semuanya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat sedemikian. Mudah-mudahan kita dihidupkan hati kita. Dan pemirsa, di segmen ketiga dan juga 4 nanti kita akan perdalam materi kita ini ketika hati dan telinga terhindar dari kebenaran. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan.